Halo teman-teman, kembali lagi di channel Willy Sagala. Nah, kali ini agak berbeda teman-teman. Saya akan menunjukkan atau saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana sih caranya kita bisa eh, menghitung RAB atau rincian atau rencana anggaran biaya yang akan timbul ketika kita mendapatkan sebuah proyek. Karena pertanyaan ini masih sering muncul baik di inbox, di grup WhatsApp, di kolom komentar dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa video saya juga yang sudah menjelaskan bagaimana cara kita menentukan harga jual, tapi mungkin tidak detail secara teknis. Oleh sebab itu, kali ini saya akan memberikan informasi atau saya akan menjelaskan secara teknis, secara rinci, angka demi angka supaya teman-teman mengerti dengan jelas. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa menghitung sendiri rencana anggaran biaya atau berapa sih harga jual yang pantas yang bisa teman-teman terapkan di workshop teman-teman, sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan serupa mungkin tidak akan membingungkan teman-teman lagi. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang baru pertama kali datang, silahkan subscribe dulu, kemudian tekan notifikasi loncengnya. Oke, yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika mendapatkan project atau ingin menghitung sebuah rencana anggaran biaya, teman-teman harus mendesain dulu. Teman-teman harus punya dulu gambar kerjanya bagaimana. Kalau teman-teman belum ada, silahkan dibuat dulu, karena kita tidak akan bisa menghitung berapa biaya yang akan timbul kalau kita tidak memiliki detail gambarnya. Ini saya membuat contoh sederhana saja. Ini tidak detail gambarnya karena saya hanya mau pakai ini hanya untuk menghitung berapa kebutuhan bahan saja. Jadi pintu-pintu ini tidak saya potong-potong karena pada prinsipnya sama saja, kita hanya membutuhkan berapa luas atau berapa banyak bahan yang akan kita pergunakan. Seperti ini. Ini sebenarnya saya sudah buat sekat-sekatnya. Kalau saya hilangkan, maka sudah ada sekat-sekatnya. Nah, rencananya saya akan membuat kitchen set, atau saya dapat orderan kitchen set panjangnya sekitar 2 meter ya. Ini kita rubah dulu dimensinya menjadi cm. Oke, sudah betul. Ini sekarang kita cek dulu berapa dimensinya. Nah, dimensinya ini adalah pas 2 meter ya. Oke, teman-teman, setelah membuat gambar kerja seperti ini, maka teman-teman siapkan perhitungan. Ini saya nggak punya Excel, tadi saya cek, saya belum install, jadi ya udah saya pakai notepad aja ya, sama aja ya. Nah, ini kabinet bawah dipisahkan, kabinet atas dipisahkan, kebutuhan materialnya multiplex, melaminto, HPL, relaci, engsel, handle dan lain sebagainya. Oke, setelah itu kita akan menghitung satu-satu supaya lebih rinci, satu per satu. Kabinet bawah dan atas kita pisah, bahkan keramik-keramik ini kita pisah perhitungannya agar tidak meleset. Kita hitung dulu dari kabinet bawah ya. Kita akan menghitung kebutuhan multiplex terlebih dahulu ya. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya di SketchUp ini dia sudah bisa mengkalkulasi seluruh kebutuhan material kita. Ini sebelumnya saya ubah dulu unitnya ke meter, kemudian precisionnya 0,0 ya, agar nanti dia bisa menunjukkan desimal di belakang 0. Oke, kalau sudah, maka saya sudah bisa menghitung. Saya akan menghitung kebutuhan multiplex terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman hanya cukup mengklik saja di bagian-bagian multiplex itu seperti ini. Saya akan mulai dari sudut sisi ya. Saya tekan, saya klik. Karena ini grup, saya harus memilih grupnya dulu. Tadi ini saya grup ya. Sorry. Oke. Nah, ini saya klik di sini. Ini adalah dinding samping ya. Maka di sini dia sudah muncul. Areanya ini dia membutuhkan material sebesar 0,5 meter persegi. Ini ya di entry info ya teman-teman. Ini. Kemudian saya tekan Ctrl di keyboard untuk tetap memilih seleksi ini. Saya tekan Ctrl, kemudian saya klik ini 2 kali atas bawah. Ini adalah untuk sekat tengah. Maka dia akan otomatis menambahkan. Kemudian lanjut lagi di sebelahnya. Dia langsung mengkalkulasi, lanjut lagi ke dinding sebelahnya. Nah, untuk keempat material ini kita sudah dapat dimensinya kurang lebih 1,5 meter persegi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk kebutuhan lantainya. Saya pilih semua seperti ini, maka dia akan menambahkan. Kemudian saya akan memilih juga untuk bagian atasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini sudah juga. Kemudian saya akan memilih untuk ambalannya juga seperti ini. Nah, dia akan mengkalkulasi kebutuhannya sekitar 4,4 meter persegi. Nah, kalau teman-teman memakai detail yang lain, bebas ya. Jadi kita hanya tinggal menseleksi semua seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, ini ada alas bawah, bisa dikasih juga teman-teman begini ya, 4,5. Mungkin ini tidak
presisi 100%, makanya nanti kita akan menambahkan plus minus, atau kita akan menambahkan sekitar 5% kebutuhan bahan daripada yang kita hitung, karena pada kenyataannya akan ada material yang terbuang saat pemotongan dan lain sebagainya ya. Nah seperti ini. Jadi kabinet bawah itu membutuhkan multiplex untuk bagian bodi itu 4,5 meter persegi. Saya catat dulu di sini, kabinet bawah multiplex 4,5 meter persegi ya. Oke, tapi ini belum termasuk pintu ya teman-teman. Ini belum termasuk pintu. Sebab itu kita akan tambahkan dulu pintunya. Oke, ini sudah selesai. Kita hidupin pintu bawah. Oke. Dan tinggal kita seleksi pintu bawah. Dia akan muncul 1,4. Oke, berarti kita tambahkan di sini tambah 1,4 ya. Jadi berapa itu? Kita pakai kalkulator aja biar cepat. 4,5 tambah 1,4. Maka 5,9 ya. Oke, ya langsung saja kita ganti 5,9. Jadi kita membutuhkan multiplex Melaminto ini 5,9. Kemudian kita masukkan angkanya, angka errornya, error perhitungan kita tambahkan 5%, atau kita kalikan 0,05. Maka didapat 0,293, atau kita bolehkan menjadi 0,3. Jadi kita tambahkan 5,9 ditambah 0,3. Ini error perhitungan kita ya. Jadi kita membutuhkan sekitar 6,2 meter persegi untuk kebutuhan multiplex. Oke, ini kita sudah dapat angkanya, kita save dulu agar tidak hilang. Nah, sekarang kita mau menghitung kebutuhan apanya ini. Kita mau menghitung kebutuhan Melaminto. Oke, ini kita hilangin dulu. Pintu bawahnya kita hilangin dulu. Oke. Melaminto sama saja gitu. Yang terkena bagian Melaminto akan kita seleksi. Ini 1, 2 ya. Bagian belakang juga. Bagian ambalan ini atas bawah karena dia double. Oke, lantai. Kemudian ini ya. Ini kita seleksi semua saja. Oke, belakang, samping. Betul sekali, seperti ini. Jadi gampang saja ya teman-teman menghitung kebutuhan bahan itu sebenarnya. Oke. Nah, kalau teman-teman pada bagian atas mau di Melaminto silakan diseleksi ya, karena saya tidak pernah saya lapis, jadi saya tidak perlu menseleksi itu. Nah, ini sudah terseleksi semua, maka akan muncul angkanya adalah 5,7. Oke, 5,7. Kemudian kita munculkan pintunya 5,7 ya, ingat ya teman-teman. Kita munculkan pintunya karena di belakang pintu ada Melaminto. 5,7 ditambah dengan berapa ini? Ya, belum 1,4 ya. 5,7 ditambah 1,4. Maka kebutuhan Melamintonya 7,1. Kita kalikan 0,5% kalikan 0,05, dapatnya sekian. Kita tambahkan tadi 7,1 ya, 7,1. Jadi total kebutuhannya adalah 7,45, atau kita bulatkan saja menjadi 7,5 meter persegi. Melaminto kebutuhannya adalah 7,5 meter persegi. Oke, kita sudah dapat, kita save. Kemudian relasi ya. Ini semua item-itemnya teman-teman harus catat dulu ya. Oke, sorry. Oke, ini kenapa? Oke. Oh, berapa ini? Oh, saya seleksi. Oke. Nah, relasi di sini rencananya saya akan ada laci 3 susun. Jadi kita pakai relasi ada 3 buah. Kita catat relasinya ada 3. Oke, kemudian kita menghitung HPL ya teman-teman. Nah, HPL, bagian HPL jelas-jelas yang akan di-HPL adalah bagian pintu dan sisi kiri kanan. Oke, jadi ini kita seleksi dulu kiri kanan ya. Ini dapat 1 meter persegi. Kemudian kita tambahkan dengan bagian pintu. Ini 1 meter persegi ya. Pintunya tadi adalah 1,4, berarti totalnya 2,4. Kita tambahkan margin error, kita menghitung ya, 2,4 kalikan 0,05% ya, 0,5% maksudnya. Maka dia dapat berapa ini? 0,12. Tadi berapa ya? Tadi 2,4 ya HPL nya ya. Kita tambahkan dengan 2,4 meter persegi.
Maka menjadi 2,5 meter persegi. Kita catat di sini. APL 2,5 meter persegi. Oke, kita sudah dapatkan. Kemudian engsel. Engsel kita tinggal hitung berapa kebutuhan engselnya, ya. Kita munculkan engselnya. Jadi di sini pintu kupu-kupu teman-teman, ini ada dua, ini satu pintu, ini satu pintu. Jadi ada satu set, dua set. Ini tidak ada. Ini 3 set, ini 4 set. Berarti saya butuh 4 set engsel ya. Tinggal kita catat engselnya ada 4. Oke. Kemudian kebutuhan handle-nya. Saya pakai handle profil stainless aluminium. Jadi ini panjang 2 meter. Langsung saja kita tulis 2 meter. Oh sorry, 2 meter ya. 2 meter karena di sini ada laci. Ada laci, ini lebarnya 40 berarti 2 meter 80 ya. 2,8 meter atau 3 meter lah ya. 3 meter atau berarti 3 meter itu satu batang. Saya tulis saja 3 meter. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan hal yang sama dengan kabinet atas ya. Saya cuma contohkan ini saja. Kemudian bagaimana kita mengkonversi menjadi rupiah? Hal seperti ini. Nah, sebelum kita mengkonversi menjadi rupiah, teman-teman harus paham dulu bahwa ukuran multiplex HPL dan Melaminto itu adalah 1,22 dikali 2,4. Berarti kita harus cari hitungan meter perseginya. Satu keping itu berapa? Jadi 2,44 dikali 1,22. Jadi satu keping itu meter perseginya adalah 2,9 ya. Kita bulatkan aja menjadi 2,9 meter persegi. 2,9. Oke, berarti ini kita mau hitung kita butuh berapa keping? 6,2. Oh, sorry. Oh, ke close lagi ya. Kalkulator. 6,2 kita bagi dengan 2,9. Maka kita akan mendapatkan 2,13 atau kita bulatkan menjadi 2,2 keping ya. 2,2 keping ya. Nanti kita konversi yang ketiga, kita konversikan ke rupiah. Keping. Oke. Kemudian 7,5 ya. 7,5 kita bagi menjadi dengan 2,9 meter persegi. Ini hasilnya adalah 2,58 atau kita balik menjadi 2,6 ya. 2,6 ya. Oke. Kemudian HPL 2,5 meter persegi. 2,5 meter persegi kita bagi dengan 2,9. Dia akan menghasilkan 0,86 atau kita bulat menjadi 0,9 ya. 0,9 berarti HPL-nya nggak sampai satu keping. 0,9 mungkin dengan edging dapatlah satu kepingnya. Kemudian relasi, oke sudah, ini sudah oke. Kemudian kita konversi menjadi rupiah. Seandainya harga multiplex 15 mili di tempat teman-teman, kita ambil harga misalnya 250.000 ya. Ini kita jadikan harga per keping, berarti 2,2 kita kalikan dengan 250.000. Gampang saja teman-teman. Kita akan dapat menjadi 550.000 ya. Ini biaya menjadi 550.000. Oke. Kemudian berapa harga Melaminto? Mungkin saya ambil contoh adalah 120.000 di tempat saya ya. Kita kalikan menjadi berapa keping? 2,6 keping. Ini 312.000. Oke, kita hitung 312.000. Oke. Kemudian HPL. HPL berapa harga HPL di tempat teman-teman? Untuk gampangnya kita hitung misalnya 200.000 ya. Harga silakan sesuaikan masing-masing di tempat teman-teman. Kita kalikan 0,9. Hasilnya ada 180.000 untuk HPL. 180.000. Kemudian relasi di tempat saya satu piecesnya itu 45.000. Jadi tinggal kita kalikan aja 3. Teman-teman juga harus survei harga ya. 3 kali 45.000 sama dengan 135.000. 135.000. 000. Oke. Kemudian engsel di tempat saya itu adalah 22.000. 22.000 kita kalikan misalnya ada 4 pieces 88.000 ya. 88.000. 000. Kemudian handle itu satu batangnya 3 meter, di tempat saya ada 140.000 ya. 000. Oke. Nah, ini teman-teman sudah mendapatkan rincian biaya untuk satu kabinet bawah. Teman-teman silakan hitung kebutuhan biaya kabinet atas.
Nanti tinggal kita jumlahkan keseluruhannya. Oke, sekarang kita akan menghitung kebutuhan keramik langsung ya, biar teman-teman tidak bingung. Untuk menghitung keramik itu gampang, granit langsung saja di sini. Karena ini 2 meter, sementara kalau saya pakai granit 60-60, berarti kita membutuhkan 4 ya. Karena kalau 3 ini 60 60 120 tambah 60 masih 180 ya. Jadi potongan ini pas satu dus keramik itu isinya 4. Berarti kita langsung pasang di sini 4 kebutuhan keramiknya granit 4 pieces atau 1 dus ya. 1 dus itu harganya di tempat saya sekitar 200 ribuan ya. Kemudian untuk keramik dinding, asumsi saya menggunakan keramik dinding ukuran 2540 ya. 2540 saya pasang berdiri, 40 ke atas, 25 ke samping. Berarti untuk menghitung berapa jajar keramik yang kita butuhkan adalah 200 cm ya, 200 cm kita bagi 25. Kita butuhkan 8 set, 8 jajar ya, 8 jajar. Oke. Kemudian di atasnya berarti tadi kalau saya pakai ukuran 2540 sementara tingginya adalah 60, maka akan kurang 20 cm. Berarti satu keping saya bisa potong 2. Kalau di bawah kita butuh 8 set, berarti kalau saya bagi 2 untuk yang atas, maka saya butuh 4 set atau 4 keping untuk yang atas. Berarti 8 di bawah, 4 di atas. Jadi kita tinggal tambah 4 keping sama dengan 12 keping. Nah, untuk keramik 2540 itu 1 dus, kalau saya tidak salah itu 10 keping ya. Jadi mau nggak mau kita harus beli 2 keping. Tapi kita menghitungnya tetap biaya 12 ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langsung saja, misal 1 dus harganya 85.000 ya. Kita bagi 10 isinya. Berarti 1 kepingnya biayanya adalah 8.500, tinggal kita kalikan dengan 12 keping. Jatuhnya adalah 102.000 ya. Gitu ya teman-teman ya. 100 berapa tadi? 102.000 untuk keping. 102.000. Oke, kemudian untuk multiplex belakang ini berapa? Nah, ini 1,2 meter ya. Tadi berapa itu harganya? 1,2 meter 1,2 meter persegi, betul. 1,2 meter persegi kita bagi dulu dengan 2,9. Hasilnya adalah 0,4. Kita bolehkan aja menjadi 0,5 ya. 0,5 kita kalikan harganya 250.000. Maka kita dapat harga 125.000. Kita tulis di sini 125.000. Kalau teman-teman merasa saya terlalu cepat menjelaskannya, silahkan diulang lagi nanti ya. 125.000 karena saya mengejar durasi videonya agar tidak terlalu panjang. Kemudian untuk membuat seluruh kitchen set dengan ukuran ini, kita membutuhkan lem silikon berapa. Jadi ini teman-teman harus bisa memperkirakan. Untuk satu kitchen set ukuran segini mungkin kita bisa menghabiskan sekitar 3 ya. 3 dikali 50.000 itu 150.000 untuk lem silikon. Oke. Kemudian untuk di akhir ini item 1, item 2, item 3 teman-teman tambahkan. Jangan lupa di seluruh ketiga item ini ditambahkan lagi dengan lem kuning, karena saya tidak memasukkan lem kuning dan lem putih. Karena kalau kita hitung per kabinet akan susah menghitungnya. Langsung saja teman-teman perkirakan kira-kira untuk ini project sebanyak ini teman-teman membutuhkan lem, karena kita berbeda-beda ya penggunaan lem. Ada yang dilapis 2 kali, ada yang dilapis 3 kali, maka kebutuhannya akan berbeda-beda. Teman-teman sendiri yang memperkirakan berapa kebutuhan lem. Oke, kalau sudah, biaya bahan ini tinggal teman-teman kalkulasi saja semuanya. Dihitung totalnya berapa, maka akan ketahuan berapa biaya yang akan timbul untuk memproduksi kitchen set sepanjang 2 meter persegi ini. Kemudian akan ketemu berapa harga per meter persegi. Misalnya ini sudah kita total ya. Kita total, maka kita ketemu misalnya harganya adalah 1.500.000 misalnya ya. 1.500.000. Maka teman-teman untuk membuat kitchen set sepanjang 2 meter ini teman-teman butuh modal sekitar 1.500.000. Berarti kalau 1 meter tinggal kita bagi 2. Berarti teman-teman dalam 1 meter persegi teman-teman membutuhkan biaya bahan sebesar 750.000 ya. 750.000 per meter. Berapakah harga jual yang harus teman-teman pasang? Maka teman-teman menambahkan juga biaya produksi. Teman-teman survei berapa harga tukang di lokasi teman-teman. Misalnya harga tukang per meter borongannya adalah 650, tinggal dimasukin 650.000 per meter. Oke. Maka kita akan ketemu angkanya adalah 750.000. Sorry ya teman-teman, suara WhatsApp saya dari tadi nggak berhenti. Ditambah 650.000, maka biayanya udah 1,4 ya. 1.400.000. Nah, dari 1.400.000 ini teman-teman masukin lagi margin keuntungan yang teman-teman mau ambil. Misalnya teman-teman mau ambil 30%, tinggal dikalikan 0,3. Jadi
Jadi teman-teman dapat per meternya keuntungan 420.000. Masukin 420.000. Kalau teman-teman rasa ini kecil, silakan ditambahkan sendiri. Kemudian biaya-biaya lain yang akan timbul diperhitungkan juga. Misalnya biaya angkut ke lokasi, silakan masukin. Misalnya 200.000, 300.000, 400.000, kita ambil aja misal 300.000. Dimasukin di biaya per meternya. Oh sorry, ini kalau per meter terlalu jauh, terlalu mahal ya, mungkin 100.000 per meter untuk biaya angkutnya. Silakan dimasukin. Atau kalau akan timbul lagi biaya-biaya lain, biaya broker misalnya, teman-teman persiapkan. Jika teman-teman menggunakan jasa broker, silakan dimasukkan per meter perseginya misalnya 100.000 ya. Misalnya. Kalau teman-teman rasa ini tidak perlu, maka tidak perlu. Oke, kalau sudah, tinggal kita hitung berapa biaya harga jualnya. 1.400.000 ditambah 420.000 untuk keuntungan, ditambah biaya-biaya lain ini 200.000. Maka akan ketemu harga jualnya 2 juta. Bener nggak ini ya? Sorry, 1.400.000 ditambah 420 ditambah 200.000. Ya benar, 2.020.000. Kok ada 20.000-nya ya? Oh iya benar, ini 420. 2.020.000 atau mungkin bisa dibolehkan menjadi 2 juta rupiah. Maka teman-teman bisa menjual kitchen set dengan harga 2 juta rupiah per meter ya, per meter. Oke, begitu saja teman-teman untuk cara menghitung harga jual atau menghitung kebutuhan bahan atau rincian anggaran biaya. Kalau teman-teman mau menghitung bisa menggunakan SketchUp seperti ini, atau bisa juga dengan manual di atas kertas, sama saja, tidak ada bedanya. Yang penting teman-teman benar-benar menghitung sesuai dengan dimensi dan kebutuhan bahannya. Untuk proyek lain seperti apa, lemari dan lain sebagainya, sama saja, konsep menghitungnya sama saja seperti ini. Untuk menghitung lemari bawah tangga sama saja, konsep menghitungnya seperti ini. Untuk membuat tempat tidur sama saja, konsep menghitungnya seperti ini. Jadi saya rasa teman-teman bisa mengaplikasikan teknik ini untuk menghitung semua proyek yang teman-teman dapatkan, tidak peduli apa itu bentuk proyeknya. Oke, mungkin itu saja, sudah cukup panjang videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, kemudian tinggalkan komentar yang positif di bawah. Akhirnya saya Willy Sagala, terima kasih sudah menonton. Bye bye.